Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Seorang tentara dan warga di Yaukimo tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Seorang warga terluka dianiaya pencuri saat sholat di Masjid Merauke. Akibat hujan selama 2 hari, ratusan rumah di 3 kampung Mimika terendam banjir. Pemerintah daerah Merauke mengeluarkan kebijakan tegas demi menjaga pertumbuhan ekonomi lokal. Demi mendukung pelaku usaha kecil dan menengah, Pemkab melarang sementara pengusaha besar masuk dan berinvestasi di wilayah Merauke. Langkah ini dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku UMKM agar mampu tumbuh dan bersaing secara sehat. Menurut Bupati Merauke, Yosep Gepse, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Pemda dalam menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang sehat dan mandiri. Dan perlu kita dampingi, kita perlu melakukan pembinaan sehingga usaha mikro dan kecil itu bisa bertumbuh dengan baik di Kabupaten Merauke. Dan secara tidak langsung itu akan berdampak pada kesejahteraan mayoritas pengusaha di Kabupaten Merauke. Itu yang ingin kita tumbuhkan di Merauke. Sehingga usaha mikro seperti yang kita lihat saat ini ada beberapa UMKM ini bagian daripada upaya-upaya pemerintah daerah untuk terus melakukan pembinaan terhadap warga kita, warga Kabupaten Merauke yang saat ini harus kita lakukan penguatan. Bupati menyebut sejumlah permohonan dari pengusaha besar telah ditangguhkan sambil menunggu kondisi pemberdayaan UMKM membaik. Hal ini disambut positif oleh para pelaku UMKM di Merauke. Bagus untuk program untuk yang pengusaha besar tidak masuk karena kita yang lokal ini bisa dibudayakan dengan maksimal begitu. Jadi kita tidak takut bersaing juga dengan yang sudah besar karena kita punya tempat sendiri diutamakan atau diprioritaskan. Kalau kami khususnya kami UMKM, apalagi UMKM kami sangat senang. Kami bangga dengan fasilitas yang diberikan apalagi dari dinas terkait Pemdakop khususnya menyediakan tempat buat kami di setiap bulan ini kami hadir di Apel Korpri. Jadi kami sangat senang sekali mendapat bagian, diberikan bagian. Iya, dan ini artinya UMKM pengusaha besar ini kan masuk berarti kan kalau memang masuk berarti kan tidak memberikan kesempatan bagi UMKM kecil ya. Iya, kami yang kecil ini tidak bisa masuk ke sini. Jadi ya ini kesempatan buat kami terus mengembangkan kami sangat berterima kasih. Kebijakan ini diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan di Merauke serta membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat lokal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kota Jayapura memiliki luas 940 km persegi dan merupakan wilayah terkecil dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Provinsi Papua. Kota ini terbagi menjadi 5 distrik, yaitu Muara Tami, Heram, Abepura, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara. Salah satu yang menarik di kota Jayapura adalah hutan mangrove di Teluk Yotefa. Namun, luas hutan ini terus menyusut. Universitas Cendrawasih mencatat pada tahun 2018 luas hutan mangrove di Teluk Yotefa berkurang drastis.
Dari sebelumnya 500.000 hektar pada tahun 1967, kini luasnya tinggal 233.000 hektar. Padahal, hutan mangrove sangat dibutuhkan sebagai penyangga dari abrasi pantai dan habitat yang baik bagi satwa laut. Saat ini sudah banyak perkumpulan maupun komunitas yang peduli lingkungan, khususnya terhadap hutan mangrove. Salah satunya Rumah Bakau yang didirikan pada tahun 2018 di Kota Jayapura. Rumah Bakau ini berlokasi di Jalan Pantai Enggros Tobati, Distrik Jayapura Selatan. Ia menjadi rumah besar bagi pecinta lingkungan untuk melestarikan alam di Jayapura. Mereka memusatkan perhatian terhadap lingkungan yang rusak sehingga menyebabkan banjir, serta pengelolaan sampah. Di Rumah Bakau tidak ada batasan usia. Siapapun bisa ikut serta menjadi peserta. Terpenting mereka peduli dan ingin melestarikan lingkungan dengan berbagai cara, sesuai dengan jiwa dan karakter anak muda. Mereka menggelar berbagai kegiatan seperti gerebek sampah, peserta menyusuri hutan bakau dengan perahu lalu bersama-sama menyelam dan memungut sampah plastik yang paling banyak mengotori kawasan hutan bakau. Tentu banyak suka duka yang dialami anggota Rumah Bakau. Tidak sedikit yang terluka karena harus menembus hutan bakau yang lebat. Namun, mereka tidak patah semangat demi menjaga ekosistem mangrove yang terus menyusut. Saat ini kondisi hutan mangrove di Teluk Yotefa butuh perhatian dari semua pihak, termasuk pemerintah, LSM, hingga kelompok pencinta lingkungan. Tanpa hutan bakau, abrasi akan mengikis habis kawasan pantai dan tak ada penghalang dari bencana tsunami. Teman-teman setiap minggu biasa melakukan gerebek sampah. Kami menggunakan kalimat gerebek, artinya mendatangi sebuah lokasi secara bersama-sama dan kita lakukan pembersihan sampah. Yang paling menarik adalah ketika kita melakukan gerebek itu di lokasi hutan bakau, di mana kondisinya tentu tidak mudah, berlumpur, baunya juga tidak sedap, banyak sampah dan kerang yang mungkin bisa merobek kaki, merobek lutut dan lain sebagainya, merobek kulit. Tapi kami bersyukur selama ini teman-teman punya upaya untuk melestarikan dengan caranya mereka, yaitu membersihkan sampah. Karena kami percaya ketika sampah itu dia bersih di kawasan hutan bakau, maka biota ataupun habitat laut di kawasan ekosistem mangrove ini dia akan terjaga. Warga Kota Jayapura, Merina, berharap hutan bakau yang tinggal satu-satunya di Kota Jayapura ini dijaga dengan rutin melakukan kegiatan penanaman bakau. Sesibuk-sibuknya kami yang bekerja di dapur, masih banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat yang bisa kami lakukan, yaitu membersihkan sampah, membuat bibit mangrove maupun bibit pohon apapun yang ada. Dengan begitu, ketika kami menanam satu pohon, maka kami sudah menjaga 1000 kehidupan manusia yang ada di kampung ini. Bagi seluruh masyarakat Papua, masyarakat Kota Pornumbai dan juga khususnya Kampung Enggros, mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan lingkungan alam sekitar kita yang ada. Sumbangan komunitas Rumah Bakau sangat besar dalam menjaga ekosistem bakau di Teluk Yotefa agar tetap lestari. Tinggal kaum muda di Jayapura yang harus aktif berpartisipasi agar gerakan ini terus berkembang sehingga hutan bakau bisa diselamatkan. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini.
Akhir kata, saya Yundru Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.